Perawat Dita, Ya. tadi setelah mendapatkan catatan, ternyata anak dari Ibu Silvi lahir prematur. Terusan anaknya itu nggak bisa bernafas dengan spontan. Lalu keadaan ibu dan bayinya bagaimana sekarang? Untuk ibunya sudah ada di ruang rawat inap, sedangkan bayinya masuk ke ruang NICU. Kita diskusikan dengan dokter dulu ya. Baik. Oh, itu dokternya. Oke. Selamat pagi Dokter Afita. Saya mau melaporkan bersama perawat Dita kalau misalnya Ibu Silvi sudah lahir. Oh begitu, jangan lupa nanti dipantau ya di TV-nya. Terus keluarganya juga langsung diberitahu aja. Baik dok. Selamat pagi Bu Silvi dan Bapak Richard. Pagi. Ya, perkenalkan saya perawat Meli dan sebelah kanan saya ada perawat Dita, kemudian sebelah kiri saya ada Dokter Afita selaku dokter anak. Di sini kami dari ruangan NICU ingin menginformasikan tentang keadaan bayi ibu. Sekarang bayi ibu ada di ruang NICU karena anaknya lahir prematur. Maaf sus, ruang NICU itu apa ya? Ya, ruang NICU itu ruang perawatan intensif untuk bayi yang baru lahir. Jadi karena bayi ibu ini lahir prematur, perlu adanya perawatan yang intensif seperti itu Bu. Lalu bagaimana dengan keadaan bayi saya sus? Bayi ibu nafasnya tidak teratur, terus juga jadinya harus masuk ke ruang NICU. Iya. Ya, jadi kemudian bayi ibu juga harus dibantu dengan alat inkubator seperti itu Bu. Inkubator itu apa ya sus? Ya, inkubator. Tapi apakah anak saya ngebeber saja? Ya, inkubator ini alat untuk membantu menghangatkan suhu tubuh bayi ibu dan bapak. Anaknya akan baik-baik aja. Kami akan pantau selama beberapa hari ke depan. Oke, di sini kami bertiga akan menjelaskan mengenai keadaan anak bapak dan ibu. Jadi anak bapak dan ibu itu terkena asfiksia. Asfiksia sendiri keadaan di mana bayi tersebut bernafas tidak normal dan spontan. Kok bisa seperti itu ya sus? Ya, jadi untuk penyebabnya ada beberapa faktor. Di sini yang pertama karena faktor ibu sendiri, yang kedua karena faktor lilitan tali pusar ketika di dalam kandungan. Kemudian yang terakhir ini karena faktor bayi. Nah, untuk kondisi pada bayi bapak dan ibu ini karena faktor bayi yang lahirnya prematur atau kurang dari 37 minggu seperti itu. Ya, untuk tanda dan gejalanya, bayi bapak dan ibu itu bayinya berwarna biru, terusan badannya dingin. Pada keadaan lain bisa sampai kejang hingga tidak sadarkan diri. Tetapi untuk bayi bapak dan ibu alhamdulillah tidak sampai masuk keadaan seperti itu. Jadi hanya tandanya biru, nafasnya yang tidak teratur atau tidak bisa spontan seperti itu. Jadi tidak ada tanda-tanda yang sampai kejang atau tidak sadarkan diri, tidak ada. Kalau Yesus, lalu apakah bayi saya boleh dibawa pulang? Untuk saat ini akan kami lakukan perawatan lebih dahulu. Kami pantau selama beberapa hari ke depan. Nanti kemudian akan ditindaklanjut oleh dokter. Nanti dokter yang akan memutuskan apakah sudah boleh pulang atau belum seperti itu. Berapa lama sus? Biasanya itu kita pantau 7 hari dulu, karena dirawat di NICU itu kita pantau suhu, pernafasan, medis sama pengobatannya yang tidak ada di rumah seperti itu. Penjelasan dari kami, apakah ada yang belum dimengerti atau ingin ditanyakan lagi? Tidak ada sus. Kalau